Berarti harga saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Jika biasanya sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani berlangsung penuh huru-hara, diwarnai teriakan para pendukung. Kemarin, Niki yang biasanya mencak-mencak luapkan muka, justru sebaliknya terlihat sumringah. Raut wajah bahagia itu lantaran kehadiran sejumlah saksi yang meringankan Niki, diantaranya Dr. Samira Farahnas alias Doktif, dan pihak developer yang pernah memberikan diskon gede-gedean saat artis sensasional ini membeli rumah mewah dengan harga sekitar 40 miliar. Dan segitulah bayaran saya mahalnya teman-teman warga. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya. Memang seperti itu, bahwasannya karena saya pernah mempromosikan YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Jangan sampai ada lagi seperti yang kemarin ya, marga satwa itu ya, Panda dan kawan-kawan itu yang merusak. Jadi yuk kita ikutin aja supaya lebih aman. Karena ikut andil dalam promosi, Niki dapat potongan hingga 10 miliar. Kesaksian pihak developer di ruang sidang ini sekaligus untuk menunjukkan jika bayaran endorse Niki bukan kaleng-kaleng. Di depan majelis hakim dengan bangga, Niki mengakui bayaran endorse-nya yang mahal itu. Niki bukan hanya bangga dengan tarif endorse-nya yang fantastis. Di luar sidang, ia dan pengacaranya bahkan menyindir kubu Reza Gladys dengan menyatakan siap mengembalikan uang 4 miliar yang sudah diberikan dengan tambahan 1 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Dan bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Ya betul, kita tampik ulasan negatif dengan prestasi. Setenang-tenangnya sidang dengan terdakwa Niki, tetap saja ada masalah yang membuatnya kesal hingga Niki siap melakukan somasi. Kejengkelan Niki itu tumpah ketika mencecar saksi dari salah satu bank swasta yang diminta penyidik untuk memberikan bukti rekening koran. Merasa rekening korannya diubrak-abrik pihak bank, Niki pun berencana melayangkan somasi. Saya kecewa banget karena rekening koran saya diobrak-abrik. Kenapa seperti itu? Tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai, saya akan somasi. Ya, meski mengaku bertarif endorse yang fantastis hingga puluhan miliar untuk sekali posting, bahkan untuk mereview, namun Niki pun tak bisa menolak rezeki ketika diberi uang sebesar 350 juta rupiah yang diduga didapat dari pengusaha skincare Sheila Shaukia yang juga diduga terlibat dalam penjualan produk skincare Overclaim. Lantas benarkah uang itu sebagai sogokan agar Niki tak mereview produk milik pengusaha skincare yang dikenal dekat dengan terpidana kasus skincare ilegal Mira Hayati ini? Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah Shaukia Uler ini. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Di depan juru warta, Nikita Mirzani selalu mengklaim tak pernah memeras kubu Reza, pun tak pernah meminta uang sebesar pun, termasuk pada Sheila Shauki. Uang 4 miliar yang diterimanya dari Reza Gladys diklaimnya sebagai bentuk kerjasama tanpa paksaan, dengan catatan Niki berhenti mereview produk milik Reza yang diduga bermasalah itu. Dalam rekaman antara Niki dan seorang pria yang beredar itu, tampak jelas Niki menyatakan jika dirinya menerima uang karena kubu Reza meminta Niki berhenti untuk mereview produknya. Tapi netizen justru banyak mengajukan pertanyaan jika memang produk Reza Gladys bermasalah, entah tak sesuai BPOM atau dugaan overclaim, mengapa Niki yang awalnya gencar membongkar borok harus diam hanya karena dibungkam uang? Saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh. Semoga sikap dan perilaku NM di ruangan sidang ini menjadi catatan buat penegak hukum. Jika tujuannya membongkar borok peredaran skincare yang berbahaya, kenapa harus terhenti hanya karena dugaan disogok uang 4 miliar? Maka wajar jika kecurigaan muncul, jangan-jangan drama mereview produk yang menyentuh sang pemilik hanya cara untuk menggertak agar pemilik skincare keluar uang. Kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing,
dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan. Kalau terdakwa ini berpikir ya si pucuknya ini sebagai bank swasta buat dia, ya mungkin terdakwa akan pasang badan. Daripada FS kamu sibuk ya ngurusin urusannya dokter yang di Medan, lebih baik kamu datengin panggilan Polres Jakarta Selatan. Jika netizen mencurigai ocehan pedas Niki saat mereview produk skincare bermasalah, diduga hanya sebagai modus atau cara halus agar pengusaha hitam skincare mau membungkamnya lewat uang miliaran, hal itu wajar muncul dalam benak netizen. Apalagi praktik saling gertak antara makelar kasus seringkali terjadi dalam praktiknya di dunia bisnis dan hukum. Lantas, bagaimana nasib rekaman dugaan kriminalisasi yang diduga melibatkan aparat hukum yang sudah dilaporkan ke KPK Jumat lalu? KPK gimana kan ini? Tidak tahu kalau itu.